Hai semuanya. Pertama-tama, kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih untuk Bapak dosen pengampu mata kuliah Fisika Umum, Bapak Irfandi SPD MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk membuat video pembelajaran. Adapun tujuan kami membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas fisika umum, yaitu rekayasa ide. Saya Elizabeth Manalu dengan nomor induk mahasiswa 42131313036 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi video kelompok 1 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas getaran dan gelombang. Namun tentunya saya tidak sendiri, akan tetapi saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Ervina Aulia Harahap, yang kedua Fuad Dea Rahma, yang ketiga Martina Sirait, yang keempat Nestin Sundayanjay, dan yang kelima Syakira Adita. Adapun indikator pembahasan kami kelompok 1 dalam getaran dan gelombang dibagi menjadi 4 indikator. Indikator pertama adalah getaran, yaitu definisi getaran, contoh getaran, karakteristik getaran, dan jenis getaran. Indikator yang kedua adalah gelombang, dibagi menjadi 3, yaitu definisi gelombang, besaran dan gelombang, persamaan gelombang. Indikator yang ketiga adalah perbedaan antara gelombang dan getaran. Dan indikator yang terakhir atau indikator yang keempat adalah contoh soal dan pembahasan. Baiklah, pembahasan pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Elizabeth Manalu. Yang kita bahas di sini adalah definisi getaran. Apa sih itu getaran? Getaran merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangannya. Benda dikatakan bergetar dalam satu kali getaran penuh, yakni dari titik awal dan kembali ke titik awal tersebut. Getaran juga sering disebut gerak periodik, di mana memang sejatinya getaran adalah selalu periodik dalam setiap waktunya. Dalam getaran kita mengenal yang namanya amplitudo. Amplitudo sendiri merupakan simpangan yang dilalui benda pada titik terjauh dari titik setimbang. Kuatnya pergerakan dipengaruhi oleh energi yang diberikan. Semakin besar energi yang diberikan, maka semakin kuat getaran yang terjadi. Kuatnya getaran tersebut juga mengakibatkan besarnya amplitudo getaran tersebut. Satu kali benda mengalami getaran adalah satu kali gerak bolak-balik penuh dari benda tersebut. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Nah, pada slide selanjutnya yaitu contoh getaran. Beberapa contoh getaran yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama pada sinar gitar yang dipetik, yang kedua pada bandul jam dinding yang sedang bergoyang, yang ketiga pada ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, yang keempat pada mistar plastik yang dijepit pada salah satu ujungnya, lalu ujung lain diberi simpangan dengan cara menariknya, kemudian dilepaskan tarikannya. Lalu yang kelima pada pegas yang diberi beban. Contoh lainnya untuk getaran yaitu getaran pada bandul sederhana seperti yang terlihat pada gambar di samping. Nah, pada gambar tersebut satu kali getaran penuh adalah saat benda bergerak dari titik A ke titik B, lalu ke titik C, lalu kembali ke B, dan kembali lagi ke A. Atau dari titik C ke B, lalu ke A, lalu ke B, dan kembali lagi ke C. Simpangan terjauh pada bandul yaitu pada titik A atau pada titik C. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, di mana O itu merupakan titik kesetimbangannya. Nah, dari A ke O itu sama dengan 1/4 getaran. Kalau dari A ke O dan ke B itu sama dengan 1/2 putaran. Lalu kalau seandainya dari A ke O ke B dan ke O lagi itu sama dengan 3/4 getaran. Lalu apabila dari A ke O lalu ke B ke O lagi dan kembali ke A, itu merupakan itu yang dinamakan dengan satu getaran. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan
pemaparan materinya tentang karakteristik getaran. Karakteristik getaran terdiri dari amplitudo getaran yang dilambangkan dengan A, di mana kesimpangan getaran maksimum diukur dari titik kesetimbangannya. Kemudian yang kedua itu periode, dilambangkan dengan T, adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Rumusnya yaitu T sama dengan T per N. Kemudian frekuensi yang dilambangkan dengan F, di mana banyaknya getaran yang dilakukan setiap detiknya. Rumusnya itu F sama dengan N per T. Kemudian hubungan antara periode dan frekuensi bisa ditulis dengan persamaan F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Baik, selanjutnya yaitu jenis getaran. Jenis getaran ada dua, yaitu getaran bebas dan getaran paksa. Getaran bebas adalah getaran yang terjadi ketika sistem mekanis dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Misalnya, bandul yang awalnya ditarik lalu dilepaskan akan berhenti sendiri lama-kelamaan. Kemudian yang kedua itu getaran paksa. Getaran paksa ini adalah suatu getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem, misalnya gempa bumi. Baiklah, saya Ervina Aulia Harahap. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi mengenai gelombang. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi gelombang terlebih dahulu. Nah, gelombang ini adalah getaran yang merambat. Jika perambatan gelombang memerlukan keberadaan suatu medium, maka gelombang adalah osilasi yang melambat pada suatu medium tanpa diikuti perambatan bagian-bagian medium itu sendiri. Nah, gelombang ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ini ada gelombang dengan arah osilasi tegak lurus dengan arah rambat, dinamakan gelombang transversal. Kemudian yang kedua, gelombang dengan arah osilasi sama dengan arah rambat gelombang, dinamakan gelombang longitudinal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai besaran gelombang. Nah, besaran-besaran yang dimiliki gelombang ini akan menentukan secara langsung sifat-sifat fisik gelombang. Apa saja sih besaran-besaran gelombang tersebut? Nah, yang pertama itu ada simpangan. Simpangan ini adalah jarak perpindahan titik pada medium diukur dari posisi kesetimbangan. Selama gelombang merambat, simpangan suatu titik pada medium selalu berubah-ubah, mulai dari nilai minimum hingga nilai maksimum. Kemudian yang kedua itu ada amplitudo. Amplitudo ini adalah simpangan maksimum titik dalam medium yang dilewati oleh gelombang. Kemudian yang ketiga ada periode. Periode adalah waktu yang diperlukan oleh satu titik pada medium untuk kembali ke keadaan semula osilasi tersebut. Kemudian yang keempat ada frekuensi. Nah, frekuensi ini adalah jumlah osilasi yang dilakukan titik-titik pada medium selama 1 detik. Kemudian yang kelima ada panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak dua puncak berdekatan atau jarak dua lembah berdekatan, atau jarak antara dua titik yang lokasinya paling dekat yang memiliki keadaan gerak yang sama. Kemudian yang keenam ada kecepatan osilasi. Kecepatan osilasi mengukur berapa cepat perubahan simpangan titik-titik pada medium. Nah, untuk gelombang transversal, kecepatan osilasi mengukur berapa cepat gerakan naik dan turun simpangan dalam arah tegak lurus arah gerak gelombang. Sedangkan untuk gelombang longitudinal, kecepatan osilasi mengukur berapa cepat getaran maju mundur titik-titik dalam medium. Kemudian yang terakhir ada kecepatan rambat gelombang. Kecepatan rambat gelombang ini mengukur berapa cepat pola osilasi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Baiklah, di sini saya Bu Ade Rahma akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu mengenai persamaan gelombang. Nah, bisa kita lihat yang pertama itu untuk gelombang yang memiliki pola sinusoidal, yang dimana artinya pada gelombang ini memiliki fungsi sinus atau kosinus. Nah, pada gelombang ini juga memiliki bentuk umum simpangan gelombang yang memenuhi, yaitu Y dalam kurung XT sama dengan A cos 2
2F T per T dikurang 2F X per lambda ditambah rho dengan keterangan Y X T itu merupakan simpangan titik pada medium yang berada pada koordinat X pada waktu T. A itu amplitudo simpangan, T itu merupakan periode gelombang, lambda itu merupakan panjang gelombang, dan rho itu merupakan fase awal gelombang. Adapun rumus fase gelombang adalah 2F T per T dikurang 2F X per lambda ditambah rho. Sedangkan rumus untuk frekuensi sudut yaitu S sama dengan 2F per T. Sedangkan untuk bilangan gelombang, rumusnya yaitu K sama dengan 2F per lambda. Sedangkan untuk persamaan gelombangnya adalah Y dalam kurung XT sama dengan A cos dalam kurung omega T dikurang KX ditambah rho. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan antara getaran dan gelombang. Nah, yang pertama itu getaran. Nah, getaran ini merupakan gerakan bolak-balik pada suatu benda dalam selang waktu tertentu melalui titik kesetimbangan. Sedangkan gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Nah, perbedaan kedua yaitu getaran tidak merambat atau teralokasi, sedangkan gelombang merambat melalui medium tertentu. Baiklah, saya Martina Sirai. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan yaitu pada slide ini, yang dimana saya akan menjelaskan contoh soal dan pembahasan. Nah, yang pertama, pada soal ini tertera dalam 2 menit terjadi 960 getaran pada suatu partikel. Nah, tentukan A periode getaran, B frekuensi getaran. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama kita mencari apa yang diketahui pada soal. Nah, yang diketahui pada soal yang pertama adalah jumlah getaran atau yang disimpulkan dengan N kecil sama dengan 960 getaran. Yang kedua yaitu waktu getar atau yang disingkat dengan T, yaitu 2 menit sama dengan 120 sekon. Dari mana 120 sekon? Yaitu 2 dikali 60. Yang kedua adalah kita mencari rumus dari periode getaran, yang dimana periode getaran disimbolkan dengan T besar. Nah, rumus dari periode getaran tersebut adalah T sama dengan T kecil per M, yang dimana sudah kita ketahui tadi, dimana T atau waktu itu 120 sekon dan jumlah getaran sama dengan 960. Maka T sama dengan 120 dibagi 960 sekon sama dengan 0,125 sekon. Maka periode getaran sebanyak 0,125 sekon. Yang kedua yaitu frekuensi getaran. Nah, rumus pada frekuensi getaran atau yang disimbolkan dengan F adalah jumlah getaran per waktu atau N per T. Nah, F sama dengan sama halnya seperti yang pada bagian A sudah diketahui pada soal, maka tinggal masukkan pada rumus, yaitu 960 per 120, maka F sama dengan 8 Hz. Nah, selanjutnya yaitu pada contoh soal yang kedua, di mana soal tersebut periode suatu getaran adalah setengah detik. Tentukan yang pertama frekuensi getaran, yang kedua jumlah getaran dalam 5 menit. Nah, pertama diketahui T sama dengan setengah sekon atau setengah detik tadi, yang dimana T sama dengan 5 menit. 5 menit sama dengan 5 dikali 60, kita ubah tadi menjadi sekon, maka 300 sekon. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk mencari frekuensi getaran, yaitu yang disimbolkan dengan F. Rumus dari frekuensi getaran sama dengan 1 per T, dimana T besar yaitu tadi setengah sekon, maka 0,5. Jadi F sama dengan 1 per 0,5, F sama dengan 2 Hz. Yang kedua yaitu jumlah getaran dalam 5 menit atau 300 sekon. Nah, rumus dari jumlah getaran atau N kecil sama dengan waktu dikali frekuensi. N sama dengan waktu tadi diketahui pada soal yaitu 300 sekon. Dan frekuensi sudah kita cari pada yang bagian A, yaitu sebanyak 2 Hz. Maka N sama dengan 300 dikali 2 sama dengan 600 getaran. Nah, pada soal yang ketiga, frekuensi suatu getaran adalah 5 Hz. Tentukan
A. Periode getaran, B. Banyak getaran yang terjadi dalam 2 menit. Maka untuk menjawab pada soal bagian A yaitu periode getaran sama dengan T besar sama dengan 1/F, di mana frekuensi 5 Hz, maka T sama dengan 1/5. T sama dengan 0,2 sekon. Nah, yang kedua yaitu banyak getaran yang terjadi di dalam 2 menit. Nah, 2 menit itu kita ubah menjadi sekon. 2 dikali 60, maka 120 sekon. Maka sudah kita cari, maka kita tinggal masukkan dalam rumus, yaitu N sama dengan 120 dikali 5, menjadi N sama dengan 600 getaran. Baiklah, sekian hasil presentasi atau penjelasan dari tugas rekayasa ide kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu dari hasil pemaparan kami. Baiklah, jika ada tutur kata atau pemaparan yang kurang jelas atau yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan sekian dan terima kasih.